mereka lakukan. Mereka pasti bakal fokus di area looting mereka. Kecuali ada satu pemain yang offside untuk mengambil lootingan di daerah kekuasaan tim lain. Yes, betul. Apalagi dari segi restore dan juga weaponnya ini masih kurang memadai untuk dua tim seharusnya, dimana dari Adam itu hanya memiliki win dan juga M16, dan nampaknya dari arah tim Yogyakarta akan berusaha untuk scrapping lagi dari compound ke compound untuk bisa mendapatkan area loot yang lebih enak lagi. Dan nampaknya ada rotasi yang coba di-cut. Nampaknya ada satu buah tembakan yang diharap akan beruntung untuk bisa mengenai targetnya, tapi nampaknya tembakan menggunakan winnya masih belum bisa mendapatkan target yang dituju, yaitu dari arah tim Sumbar. Betul, dan Kalsel kali ini yang maksimal banget looting mereka. Meluas banget area looting mereka dengan cukup nyaman, walaupun lootingannya masih belum terlalu maksimal ya. Ada yang udah dapat vest, ada yang belum dapat vest, cuma dapat helm level 1. Tapi harusnya mereka bakal tetap dimanjakan dengan scraping area di sekitar mereka. Ya betul, dan ngomong-ngomong dimanjakan, ada tim KBB yang benar-benar dimanjakan dengan lootingan yang mereka dapatkan di area sekitaran Pekado. Bahkan nggak ada contender sama sekali, mereka cukup nyaman masuk ke bagian center, dan juga mengingat dari circle itu tidak begitu jauh, dan bahkan mereka masih masuk dalam circle yang pertama. Betul, circle yang pertama tentunya akan ngebuat mereka lebih nyaman lagi untuk looting di area Pekado ini. Pekado tuh sebenarnya enak banget gitu buat looting 4 orang doang ya. Satu tim, at least satu tim lah, bener-bener pure. Satu tim itu enak banget. Misal satu ngambil barisan kasino, satu ngambil bagian arena dan di atasnya arena, satu lagi ngambil di area kos-kosan. Kos-kosan tuh yang di arah sebelah kiri depannya apartemen biru. Terus ada yang ngambil daerah apartemen biru juga, ngambil scrapping di sekitar sana. Itu gua yakin tajir banget itu. Ya betul banget, dan nampaknya kita bergeser ke arah tim lainnya, dimana dari arah tim Maluku Utara juga udah mulai terspot posisinya. Mereka berusaha untuk nge-split agar bisa memaksimalkan lootingan yang ada di area mereka saat ini. Betul, Maluku Utara bermain dengan tempo yang agak sedikit lambat kali ini. Tapi looting mereka udah enak banget. Pijar, vest, helm, tas semuanya level 2. Mungkin dari healing aja yang butuh dicari lagi karena baru ada satu aid kit. Kalau dari boostingan cukup lah menurut gua. Ada satu painkiller dan juga 3 energy drink tadi yang dipunya oleh seorang Pijar. Sementara rekan-rekan lainnya kalau diperhatikan juga udah enak banget. Vest, helm, dan juga tas rata-rata udah level 2 semua. Jadi harusnya mereka siap untuk ngegas sih. Ya betul banget, tinggal nyari tambahan healing-healingan aja kayaknya tadi kan. Betul. Masih belum punya first aid, dari boostingan juga masih kurang, dan nampaknya bergeser ke arah tim Banten. Dimana Sabta juga udah mulai terspot posisinya masih cukup nyaman, dan jarak yang harus tempuh cukup jauh oleh tim Banten sejauh 1,7 km. Iya, ini agak sedikit berbeda deh. Kalau misalkan diperhatiin yang dilakukan sama grup B dan juga grup A untuk semua provinsi di PON ke-20 ini. Jadi kalau di grup A tuh rata-rata kayak mainnya bagian seperempat dan tengah circle, tabrak-tabrakan, titik-titik kompon. Tapi kalau kita perhatikan dari grup B, rata-rata main di pinggiran circle. Ngekat rotasi orang, kalau misalkan posisi mereka enak ya udah enak. Tapi untuk mayoritas tim, rata-rata mereka memainkan gameplay dengan bermain di pinggiran circle. Oh iya setuju. Berarti rata-rata tuh fight yang terjadi tuh bukan fight yang mereka emang inginkan, bukan fight yang mereka rencanakan, tapi fight yang tidak sengaja apabila mereka bertemu rotasinya dengan tim-tim lain justru. Betul, tapi entah deh kalau untuk kali ini apakah akan ada fight di pinggiran-pinggiran circle. Karena tadi mengingat juga cukup banyak tim yang masuk untuk circle yang pertama. Karena circle pertama juga menjadikan Los Leones sebagai titik tengahnya. Dan kita tahu untuk daerah LL sendiri banyak banget compoundnya, banyak banget apartemen, gedung, dan bangunan-bangunan yang ada di arah LL-nya. Tentunya kalau berakhir di arah sana kita akan sedikit ke-recall untuk Irengel yang ada di grup A tadi. Di mana circle berakhir di arah Yasnaya. Yes, betul banget, dan nampaknya dari tim Sulut yang dari awal di pembukaan hari mereka bermain begitu maksimal, begitu stabil, dan nampaknya mereka juga udah cukup melakukan looting-looting di awal pertandingan dan akan berusaha untuk mendapatkan area yang lebih luas lagi, berusaha untuk bersantai-santai aja karena mungkin circle yang pertama masih masuk ke area jangkauan mereka sehingga mereka tidak perlu berpindah untuk saat ini. Ya, ini banyak banget area ataupun daerah daratan yang masuk untuk circle yang pertama. Harusnya temponya bakal lambat banget sih. Mungkin ya circle 3 lah. Circle 3 ke circle 4 atau circle 4 ke circle 5 ketika circle semakin mengecil dan memaksa semua tim untuk melakukan fight. Dari Kaltim juga masih enak banget. Mereka ada di ini Cumcer kalau nggak salah. Wait, ini Cumcer bukan ya? Iya, ini Cumcer. Ini Cumcer. Mereka ada di sekitar Cumcer dengan lootingan yang begitu memadai dan Jateng yang sedikit memberikan tekanan ke arah Maluku Utara yang sedang melakukan rotasi. Tembakan dari arah high ground kali ini Rio
Dan mungkin damage-nya hanya diterima oleh armor mobil. Tidak ada satupun hitmark yang masuk ke arah pemain yang sedang melakukan rotasi. Yes, ini yang kita dari tadi mention di mana fight terjadi itu dalam rangka berusaha untuk ngekat rotasi dari tim-tim yang terlintas di depan mereka, dan nampaknya dari Maluku Utara berhasil bisa touchdown dengan aman mengamankan bagian area pergudangan untuk saat ini untuk bisa mendapatkan lootingan tambahan dan juga untuk sementara menutup visionnya dari serangan tim-tim lainnya. Ya, betul. Sangat-sangat bermain hati-hati. Benar-benar tempo yang benar-benar pasif ya untuk semua tim. Hanya ada tembakan-tembakan zoning out seperti yang udah kita bahas dari tadi. Dan sudah mulai ada beberapa respon tentunya ke arah Jateng yang ada di bagian high ground atau berada di sekitar pertebingan. Sementara dari KBB, kalau gue jadi KBB ya, gue gak bakal keluar cepet dari arah LL. Gue bakal tunggu circle kedua atau bahkan circle yang ketiga. Karena daerah lootingan mereka tuh daerah yang tajir banget ya. Fast aja level 3. Yang lainnya juga terbagi dengan Fast dan juga helm yang level 2. Tapi Sulut akan komit kali ini bertemu dengan Lampung. Tembakan demi tembakan kembali dilontarkan. Dan Ikhwan dengan M249-nya hampir saja mendapatkan seorang Ariel. Tapi malah ada Rico dari Lampung yang terknockout terlebih dahulu. Yes, dan justru tembakan dari Waro yang terlebih dahulu connect berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke tim Lampung. Dan bahkan akan coba dibuka lagi kali 6-nya menggunakan M4 dari seorang Ariel. Berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown tapi akan dibalaskan lagi dengan lemparan utility berusaha untuk menghalau visionnya dari arah tim Lampung. Betul, sudah di sandwich ternyata setup dari Lampung. Ada pemain dari Sulut yang datang dari arah belakang dan Waro masih bermain di sebuah gudukan tipis. Lemparan smoke ke arah sebelah kanan. Kali ini Ikhwan menurunkan sedikit temponya untuk membutuhkan pergerakan dari pemain-pemain Sulut. Masih bisa memberikan cicilan damage menuju ke arah Waro, namun masih belum cukup untuk mendapatkan sebuah knockout. Dan Ikhwan mencoba untuk percobaan yang berkali-kali dia coba, tapi belum bisa mendapatkan knockoutnya. Dan lihat backstep dari belakang, spray down dengan bebas Vincent, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Bersembunyi di balik sebuah smoke, dibakar, dipaksa keluar. Dua molotov setup dilempar oleh Vincent dan memaksa Ikhwan keluar dari persembunyiannya. Dan berikutnya berhasil mendapatkan sebuah knockout, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Knock and valid, no debat. Yes, betul banget. Dan backstep yang sukses sekali dari seorang Vincent berhasil bisa mendapatkan satu knockdown, bahkan elimination point berhasil bisa diamankan terutama untuk tim Sulut. Dan sementara itu Vincent akan berusaha untuk memberikan beberapa tappingan fire yang menggunakan mininya, berusaha untuk menerka posisi dari tim yang saat ini sedang ditangani oleh tim Sulut itu sendiri. Ya, sayang banget tadi lengah. Ada beberapa tembakan balasan yang dilakukan oleh seorang Ganta, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Ganta pun tumbang kali ini, langsung dipulangkan. Dua pemain Lampung hilang kali ini. Yes, betul banget. Dan nampaknya dua player tersisa lagi untuk tim Lampung. Dan mereka nampaknya sudah mulai menaiki satu buah vehicle berdempetan satu sama lain untuk mereka meninggalkan fight-nya aja. Padahal kita bisa lihat sedari tarian di lock terlebih dahulu itu posisi daripada tim Sulut. Tapi Sulut berhasil bisa membalikan keadaannya sehingga berhasil bisa memukul mundur tim Lampung. Betul, Sulut bener-bener rapi banget loh. Gue gak nyangka backstep sudah mulai ada fight di arah yang lain. Kali ini Jateng bertemu dengan Sulteng yang sudah berada di bagian high ground dan lower ground untuk kedua tim ini. Tembak dari arah belakang, sedikit bad move sepertinya yang dilakukan oleh Sulteng, tapi tidak dimaksimalkan dengan baik oleh Jateng. Karena tadi kalau misalkan mobilnya ditembak dari belakang, harusnya bisa dapetin 1 atau 2 poin eliminasi. Ya betul banget, dan juga nampaknya split yang dilakukan oleh tim Jateng cukup rapi dan sangat padel dengan vehicle explosion akhirnya berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby 1. Confirm eliminasi berhasil bisa diamankan oleh tim Jateng. Yang diincar tadi kalau nggak salah Sulteng, tapi tiba-tiba Lampung yang menjadi bombardir peluru panas bagi tim Jateng. Ya betul banget, wow. Tadi satu tim berhasil bisa dilampiaskan. Mungkin tadi dari tim Jateng nggak berhasil bisa ngelok. Tapi lihat Sulteng, satu player Andri berotasi begitu aman. Damainya bahkan tidak diberikan beberapa suppressing fire dari arah angle seorang Rio. Gila, like a boss. Lewatnya tanpa dosa cuy, langsung lewat begitu aja, bahkan di tengah-tengah dua tim. Tapi untungnya dari Rio masih belum bisa mendapatkan knockout ataupun poin eliminasi ke arah tim tersebut. Yes betul, mungkin masih bisa terhalang dengan ada beberapa tiren di sekitar Miramar dan juga ada beberapa natural obstacle yang bisa menjadikan penghalang untuk bisa di take down satu player ditargetkan oleh seorang Rio. Entah kenapa ya, setupnya Jateng nih menurut gue bagus banget loh. Mereka dari tadi merhatiin deh berapa banyak mobil yang bisa mereka spot. Ini kali ini Sumber yang bakal terspot, Jeepnya bakal lewat, Bintang lolos. Tapi apakah yang di belakangnya akan selamat juga? Dan selamat ternyata. Rio nggak boleh terlalu banyak membuang peluru. Oke lah, dia ngedapetin poin eliminasi, dia bisa memberikan beberapa cicilan damage dan zoning out ke arah tim lain. Tapi ingat, dia selalu ngebuang peluru dan nggak ada peluru yang dia looting lagi. Jadi gua rasa pelurunya udah mulai menipis dan seharusnya dia udah mulai mengurangi zoning out yang dilakukan ke arah tim-tim lain. Yes betul, dan Banten juga udah mulai datang melihat pergerakan dari arah Bintang di sini dan langsung masuk, hit marknya terlihat terdeteksi tapi belum mampu untuk bisa menumbangkan target
target dari arah seorang Axel. Betul sekali, dan Axel langsung memilih jalur rotasi yang lain. Sudah mulai bergerak kembali karena ada beberapa tim yang ada di belakang mereka, beberapa pemain yang ada di belakang tim dari Banten ini. Di sebelah kiri setupnya begitu meluas, dan ternyata dari Banten mereka lebih memilih untuk mengamankan dan melakukan checkpoint di bagian apartemen ataupun rumah bata yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Sulsel. Yes, betul banget, sudah berhasil bisa touchdown, vehicle juga udah mulai Oh, Sulbar. ditutupin, tapi Raihan posisi terbuka begitu jelas dan nampaknya berhasil bisa didapatkan angle-nya dari arah seorang Rio. Menggunakan bagian high ground advantage ya, berhasil bisa mendapatkan 2 eliminasi total sejauh ini. Betul, dan berapa banyak sebenarnya peluru dari seorang Rio ini. Dia selalu nembak ke arah mobil yang lewat di sekitar Jateng, tapi nggak ada looting ammo yang dia lakuin lagi gitu. Gue sebenarnya penasaran gitu. Mungkin gue butuh fitur tambahan di PUBG Mobile untuk melihat berapa banyak amunisi yang dibawa oleh seorang player. Ya betul banget, dan kita juga masih lihat nih pergerakan dari arah tim Banten di mana Axel sedang mengokang, sedang memegang granat di tangan kanannya, akan coba dilontarkan tapi masih tahan juga, masih menunggu timingnya untuk bisa mendapatkan posisi daripada tim Sulsel, tapi lihat masih di cancel juga, masih tahan terus granat dari tangan seorang Axel. Betul, belum dilemparkan oleh seorang Axel, masih menunggu timing dan momentum yang tepat untuk melemparkan granatnya ke bagian gudang dewa. Ya betul banget, dan itu lihat Ikram dari tadi mondar-mandir berpindah dari gudang dewa satu ke gudang dewa lainnya, tapi masih belum dipick juga oleh seorang Axel, tapi ini dia granatnya. Akan coba dimatangkan, dilemparkan, Axel melambung jauh, harusnya Ikram bisa connect dan itu dia berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Axel. Betul sekali, dipancing Sulsel untuk nge-regroup dan menjadi santapan untuk tim Banten. Jateng juga siap memberikan distraction-nya dari bagian belakang tim Banten kali ini, bahkan Yogyakarta juga sedang melakukan rotasi, melihat beberapa pemain dan berhasil mengamankan satu pemain lagi tumbang dan close combat di bagian dalam gudang dewanya, dan Akbari mendapatkan korban berikutnya untuk Sulsel. 2 poin eliminasi sudah mereka kumpulkan dari tim Sulsel. Wow, luar biasa sekali, dan nampaknya dari arah bagian luar lainnya ada rotasi yang coba di-cut, itu dari tim Yogyakarta yang nampaknya udah mulai masuk ke dalam lock daripada seorang Axel, berusaha untuk mendapatkan satu demi satu confirm eliminasi poin lagi untuk bisa menambah ataupun memboosting poin untuk tim Banten itu sendiri, dan bahkan satu pemain knockout dari tim Sulsel akan langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby, di mana Ikram tadi yang granat connect dari seorang Axel akan coba dipulangkan ke arah lobby untuk bisa menambah pundi-pundi poin eliminasi kembali. Betul sekali, dan Banten sedikit menurunkan tempo mereka setelah mereka mendapatkan 3 poin eliminasi dan berhasil mengamankan sebuah titik checkpoint. Sudah masuk di circle yang ketiga dan zona pun masih masuk di sekitar LL, masih belum terlalu jauh dari daerah istimewa Yogyakarta atau Jogja yang sudah mengamankan sebuah checkpoint juga dengan rumah panjang dan 2 rumah kecil lainnya. Kali ini, wow, kalau zonanya kesini terus, oke lah enak. Tapi kalau zonanya bouncing keluar dari tempat mereka, ini jadi malapetaka tentunya untuk daerah Yogyakarta. Karena lihat, begitu open field dan sudah ada beberapa tim yang mengamankan high ground di sekitar kompon mereka. Ya betul, contohnya dari tim Jateng yang sendiri tadi belum mau bergeming, belum mau berpindah. Mereka masih berusaha untuk memanfaatkan high ground advantage yang mereka punya, nampaknya dari Adam. Berusaha untuk mencari tahu keberadaan daripada tim Jateng, tapi nampaknya kita bergeser ke tim lainnya di mana Sulut dari Ariel berusaha untuk menahan posisi saat ini, berusaha untuk scouting dulu ke arah depan, di mana dari tim Malut nampaknya sudah menguasai compound terlebih dahulu yang akan dituju oleh tim Sulut. Betul sekali, Sulut sudah mendapatkan 3 poin eliminasi dan kali ini mereka sedang melakukan sharing item untuk memaksimalkan fight mereka, persiapan mereka, dan zona terlempar ke arah utara dari LL. Begitu banyak tim yang akan berotasi dari arah selatan. Yes, betul banget, pemadatan terjadi di bagian selatan, di mana Jateng yang sedari tadi diunggulkan dari segi high ground yang harus berpindah juga, harus meninggalkan zona nyamannya, dan sama halnya dengan Sulut yang akhirnya mereka memilih melakukan rotasi, tapi Lampung menggunakan granatnya berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi ke arah tim Sulsel. Ya, dan kalau nggak salah Lampung hanya menyisakan 1 pemain mereka setelah mereka menerima beberapa press yang dilakukan oleh tim lain tadi. Dan Sulut yang sedang berotasi, kalau kita pantau cukup dekat dengan tim dari Sulbar. Sama-sama Sulawesi, kali ini utara dan barat. Mereka bertemu, terspot 1 pemain dari Sulbar yang lengah. Randi juga dalam posisi yang sangat-sangat open field. Ini akan menjadi santapan. Lihat yang dilakukan Waro, begitu percaya diri. Randy nggak bisa selamat dan Sulbar dipulangkan menuju ke arah lobby. Yes, dan sementara itu Banten masih bisa selamatkan posisinya oleh seorang Akbar yang berhasil bisa nge-backup 2 rekan terkawal saat ini, tapi berusaha untuk di-revive dulu seorang Ariel, dan sementara di bagian luar lainnya Iqbal
akan datang juga untuk bisa nge-revive satu rekan yang terknockout, yaitu dari arah seorang Sabta. Tapi sebelum itu lihat dari Iqbal terlebih dahulu ngeluting dulu sedikit baru nantinya nge-revive satu rekan yang terknockout. Betul, kalau gue jadi Banten gue bakal tambahin smoke-nya lagi. Belakang mereka ada tim lain berwarna kuning dan mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Kalau mereka terlalu lama di posisi ini, apalagi mobil mereka sudah mulai berasap. Bahkan dari Akbari ternyata masih berani untuk membuka tembakan ke arah belakang, meledakkan sebuah vehicle dan berhasil mendapatkan sebuah knockout. Tentunya akan menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk Banten. Yes, betul banget. Dan dari arah tim Banten juga masih butuh PR lagi untuk mereka menuju ke arah bagian circle selanjutnya. Nampaknya akan coba didapatkan satu buah confirm eliminasi terhadap satu player knockout, tapi akan coba ditinggalkan begitu. Tapi kendaraan satunya udah mulai berbahaya, udah mulai terbakar juga. Dan lihat rotasi yang dibangun oleh tim Banten coba di-cut tentunya oleh tim-tim lainnya, Kak Pasta. Betul, ini Jateng setup mereka luas banget loh. Ini ibarat kayak tebing-tebing di sekitar sini tuh udah jadi kekuasaan daerah Jawa Tengah. Gokil banget setup yang mereka lakukan, bener-bener menyeluruh. Bahkan Syarif langsung memotong ke arah sebelah kiri. Satu pemain di arah lain juga berhasil diamankan. Dan lihat yang dilakukan oleh Lampung. Last man standing mereka malah menghimpit ke arah pemain dari tim Jateng. Bertemu dengan dua pemain begitu saja. Dan Albi dipulangkan menuju ke bintang-bintang oleh bintang kali ini. Yes, betul banget. Tapi di arah luar lainnya di mana Waro juga tertumbang posisinya untuk saat ini. Nampaknya ada backup yang akan datang juga dari arah tim Sulut, di mana backup fire terus dilontarkan dari rekan-rekan satu timnya. Ariel berusaha untuk memberikan backup dan akhirnya berhasil bisa memegang seorang Waro untuk diberikan revive saat ini. Betul, cukup dekat dengan Yogyakarta kali ini. Dua pemain dari Jogja sudah mulai bergerak menuju ke bagian depan sana, sementara Yuda tertinggal di bagian belakang, mepet banget sama blue zone. Tapi lihat dari Niko melakukan movement menuju ke arah depan. Satu orang sudah mulai terlihat, belum ada tembakan yang dilakukan oleh seorang Niko. Dia malah melakukan reload. Kali ini 40 peluru siap untuk mendapatkan beberapa pemain dari arah bagian depan. Vincent masih bisa bersembunyi, sedikit bersembunyi lagi, dan ternyata Niko sedikit slow respon. Dua pemain muncul secara bersamaan, namun tidak dapat sistem yang begitu bagus dari tim Yogyakarta. Satu persatu pemain mereka tumbang dan hanya menyisakan seorang Yuda, the last man standing. Dan ini dia, Yogyakarta dipulangkan menuju ke arah lobby. Pundi-pundi poin kembali diamankan oleh tim Sulawesi Utara. 12 poin elimination. Luar biasa banget, dan bahkan kita bisa lihat bagian bibir circle-nya sudah dikuasai oleh tim Sulut. Dan sementara itu Banten berhasil bisa mendapatkan knock demi knock karena tim Jateng. Dan lihat, dibuka lagi scope-nya dengan menggunakan kali 4 berusaha untuk nge-lock posisi tim-tim lain. Tapi Sabta nampaknya masih berusaha untuk menahan damage dari sekitar blue zone, tapi nggak bisa lagi. Dan Sabta dari tim Banten juga harus dipulangkan ke arah lobby. Betul, sementara Kaltara yang sudah terlihat Kelvin memegang sebuah granat, lempar tipis ke bagian bawah, meletup, tapi dia ditembak dari bagian belakang. Namun granat dari Kelvin berhasil mendapatkan satu. Threat knock terjadi untuk 3 tim yang ada di sekitar sini. Geovan langsung memberikan respon, berusaha untuk menyelamatkan, tapi apakah berhasil? Karena udah semakin chaos untuk area di sekitar luar zona yang kelima ini. Ya betul, dan juga nampaknya dari Kaltim masih cukup nyaman bersembunyi dari satu buah komponen. Tapi Akbari hampir aja tergelincir tadi, yang bisa menjadi sebuah kerugian tentunya untuk timnya. Tapi nampaknya dari Akbari masih berusaha untuk mendapatkan angle tertinggi untuk bisa membuka visionnya lagi dan juga membuka informasinya lagi. Tapi lihat betapa opennya posisi dari seorang Akbari. Gila. Gua speechless gitu, hal seperti ini terjadi di PON. Begitu banyak pemain yang rotasi YOLO di arah open field, namun tidak ada tembakan yang dilakukan oleh beberapa tim ada di sekitar mereka. Wow, ini kalau kita ngelihat di prosinnya itu udah bonyok banget sebenarnya. Betul banget, dan justru malah tiba-tiba Sulut harus dipulangkan begitu aja seluruh playernya karena lebih tapi lihat Lexi juga terdeteksi dan bahkan langsung dipulangkan begitu sih kalau lebih oleh seorang Yodi. Betul, bahkan menjadi inceran kali ini dari Sulteng. Arif yang berusaha keluar dari rumah panjang mendapatkan tekanan dari Yodi yang ingin menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim mereka. Sumbar pun berusaha keluar dari gudang bata kali ini atau di bangunan bata karena mereka sudah ditinggalkan oleh zona yang kelima. Blue Zone pun sudah mulai bergerak dan rotasi mereka bakal dipotong oleh tim lain. Banten mulai ditumbangkan satu persatu pemain mereka. 2 orang melakukan push tapi prone shoot, respon yang begitu cepat dari Bintang berhasil mempertahankan 2 pemain dari tim Sumbar ini. Yes, dan sementara itu tim Sumbar dari ada seorang Yodi berusaha untuk melemparkan beberapa utility lagi untuk bisa mendapatkan target-target yang dituju dari arah seorang Yodi. Tapi kita bisa lihat juga dari luar lainnya di mana Sulteng juga sedikit kesulitan untuk mereka bisa berotasi. Satu playernya harus dipulangkan ke lobby, menyisakan 2 play terakhir untuk tim Sulteng. Gila, ini chaos banget loh. Semua tim benar-benar berebutan masuk ke dalam zona, mencari tirai-tirai yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Tapi
angle-nya nggak ada yang benar-benar perfect. Selalu ada celah kosong yang bisa dimanfaatkan oleh tim lain memberikan pick fire dari arah-arah tertentu. Bintang yang ditinggalkan di arah belakang dengan mobilnya sudah mulai bergerak. Kali ini ada tembakan dari seorang Geovan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ataupun sebuah ledakan. Kalah tim Sumbar, tapi Bintang tumbang untuk pada akhirnya karena dia terlalu terburu-buru untuk keluar dari mobilnya. Yes, betul, dan lihat circle juga akan semakin mengecil lagi mengarah bagian utara dan bahkan kosong. Wah, tidak gila. ditempatin oleh satu tim pun, Kapasta. Gila, ini circle-nya bener-bener ngeprank semua tim loh. Dipaksa untuk terus-terusan fight. Ini ketika ada beberapa tim yang masuk ke dalam circle, mungkin hanya menyisakan 2 tim atau bahkan 3 tim aja dari 7 tim yang tersisa saat ini. Yes, betul banget, dan bahkan lemparan granat yang connect tadi dari seorang Kelvin dari tim Kalbar berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena target yang dituju, tapi lihat Malut juga last man standingnya tidak bisa bertahan, menyisakan 6 tim aja dengan 17 player yang masih live hingga saat ini. Betul sekali, sudah berkurang 1 tim, tinggal 6 tim kali ini. Dari Kalsel mereka melakukan setup di 2 rumah yang berbeda. Kaltara pun agak sedikit kebingungan gimana cara mereka masuk ke dalam zona. Belakang mereka masih ada, depan mereka dijagain. Untuk tim yang sudah terlebih dahulu masuk ke bagian dalam dari zonanya. Yes, betul, karena nggak ada tim yang diunggulkan dari circle kita yang selanjutnya. Nampaknya ada lemparan utility barter, utility terjadi dan meletup. Nampaknya masih belum bisa mendapatkan sebuah target, tapi lihat Jody masih berusaha untuk menahan sakitnya Blue Zone. Healing dilakukan, masih bisa heal up, tapi di bagian luar lainnya lihat udah mulai chaos banget. Tim-tim berlomba-lomba untuk bisa mengamankan bagian bibir circle terlebih dahulu. Betul banget, ini mungkin akan ada YOLO move yang dilakukan oleh beberapa tim karena mereka sudah kehabisan waktu untuk masuk ke dalam zona. Bintang pun sepertinya sudah selesai, dipulangkan Sumbar menuju ke arah lobby. Kali ini Kalsel, 1 pemain mereka diamankan dan Kaltara dengan wall smoke-nya menyeberang begitu saja. Tembakan demi tembakan sudah mulai dilakukan dan lihat 3 tim tersisa. Yes, betul banget, dan bahkan dari KBB akhirnya menjadi third party berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown lagi karena tim Kaltara. 2 player tersisa, tapi lihat dari Geovan akan berusaha untuk mencari close combat akan terjadi, terdeteksi pergerakannya, stepnya terdengar, itu dia satu buah kepala terlihat, tapi masih tahan juga pergerakannya oleh tim Kaltara. Betul, Kaltara masih cukup tenang, bahkan pemain mereka masih sempat untuk melakukan boosting terlebih dahulu. Kelvin kembali mengamankan lootingan di bagian dalam dari compound ini dan 1 pemain mereka yang terknock masih bisa diselamatkan. Yes, betul banget, dan lihat dari arah luar lainnya Syahid juga didapatkan oleh tim KBB, bahkan Vincent mendapatkan angle-nya dan bahkan di steal kill oleh tim Kaltara. Betul, kayaknya udah mulai ketahuan 1 pemain terakhir di bagian lower ground akan dihabisi begitu saja, dan untungnya masih ada smoke untuk menutup angle shoot dari arah Kaltara. Tapi wah, ini udah bener-bener chaos banget, mau bergerak ke arah manapun semuanya bakal serba salah. Geovan berhasil mendapatkan last man standingnya dan 2 tim tersisa antara KBB versus Kaltara, 4 melawan 3 kali ini, dan ini prediksinya Windy. Yes, betul banget, dan lihat 1 player terknock out dari arah tim KB yaitu Shen masih bisa di revive, dan bahkan lihat knockdown berhasil bisa didapatkan oleh tim KBB. Vincent akan mengokang granatnya tapi masih di cancel, tapi lihat player bergetar Vincent tapi tidak tertumbangkan. Betul, ini Vincent udah berniat untuk memberikan backstep ke arah Kaltara dan sepertinya strateginya agak sedikit berhasil karena dari Kaltara sedikit terdistract, formasi mereka sudah mulai dipecahkan pintunya, tapi ternyata pemain-pemain dari tim Kaltara berada di bagian luar dari rumah ini. Sudah mulai bergerak pemain mereka. YOLO banget pergerakan dari tim KBB kali ini, semakin mendekat untuk menuju masuk ke dalam zona. Dua-duanya belum semuanya masuk ke dalam zona dan akan sangat merepotkan tentunya untuk Kaltara karena proses mereka masuk ke dalam zona sudah benar-benar di lock. Ada 1 pemain dari KBB yang bisa memutus pergerakan dari Kaltara. Yes, betul banget, Vincent menjadi juru kuncinya untuk bisa menghambat pergerakan daripada tim Kaltara, di mana Sultan sudah berhasil bisa di revive, udah mulai regroup juga, udah mulai berdempetan dengan Kelvin. Sementara itu Geovan masih bisa bersembunyi di balik 1 buah Vortigan vehicle, tapi akan ngelimpik ke arah bagian kanan untuk bisa ngelock posisinya ke arah seorang Adriano. Ini udah susah banget sih untuk Kaltaranya bergerak. Mereka nggak punya spot lagi untuk bersembunyi, udah nggak ada portingan, nggak ada obstacle yang bisa mereka manfaatkan. Kelvin pun di bagian belakang tertangkap, 1 orang sudah mulai kelihatan, tapi pick dilakukan dari 2 arah yang berbeda. 2 pemain, 1 pemain terakhir dari Kaltara kali ini yang bertahan dan tentunya akan menjadi sebuah angin segar. 2 pemain dari KBB bakal langsung menuju ke bagian depan. Kali ini Lotos high toss, lambungan granat ke arah dalam dari smoke, namun masih belum cukup untuk masuk ke bagian dalam dari smoke-nya. Bergerak pelanan pasti. Kelvin kenok untuk yang kesekian kalinya dan ini mungkin
Langsung menjadi WWCD untuk tim KBB karena mereka unggul dari segi jumlah. Hanya tinggal mengamankan last man standing yang masih bersembunyi di balik sebuah smoke kali ini dari seorang Andriano through the smoke. Hit marknya belum connect, belum ada yang masuk. Counter shoot diberikan oleh tim Kaltara namun masih belum bisa menumbangkan seorang Andriano. Yes, betul. Dan lihat Geovan masih bisa bersembunyi di balik sebuah smoke. Dan itu dia akhirnya winner chicken dinner berhasil bisa didapatkan oleh tim KBB. Gila, ini cewek prediksinya. Ini partner gue kayak nge-cheat cuy. Prediksinya bener loh. 2 kali dia prediksi Sulut bener, dia prediksi KBB bener. Windy, kamu makan apa? Feeling wanita lagi kuat saat ini Kak Feeling Pasha. wanita lagi kuat. Iya. Biasanya kalau feeling wanita lagi kuat, lagi sedikit tergores atau tersakiti. Ya betul banget Oh, kan. lagi tersakiti sekarang. Nggak fokus tadi Kak. Tadi nggak fokus. Mau bilang dikira tadi Kak Pasha ucapin selamat buat KBB. Terus Enggak. aku bilang iya betul gitu Enggak. maksudnya. Gue bilang biasanya feeling wanita kalau lagi kuat itu lagi tersakiti. Oh enggak. Apakah benar? Oh, Bener enggak. banget Kak Pasha. Dikirain- Terus tiba-tiba nggak jadi. Kan biasanya kayak Agak gitu kan. labil wanita Iya betul ini ya. banget gitu kan. Nggak fokus tadi itu Nggak Kak. fokus. Nggak fokus. Saking excitednya prediksinya benar. Iya Oh. betul. Ini fokus ya, ini fokus. Fokus nih sekarang udah boleh fokus sekarang nih. udah Udah boleh boleh fokus nih. Oke. Kepulauan Bangka Belitung tadi yang dapetin WCD. Betul. Dan prediksinya Windy lagi yang benar. Gue nggak ngerti kenapa.